Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibrahim Antoni Putra dari Manajemen Pemasaran dengan NIM 282. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Bagan merupakan e-commerce consumer behavior model. Pada bagan ini menjelaskan bagaimana pola tingkah laku dalam pengambilan keputusan seorang pembeli atau konsumen dalam berbelanja di sebuah situs perdagangan elektronik atau yang biasa kita sebut e-commerce. Pada bagian tersebut memberikan suatu gambaran dengan beberapa faktor yang dibagi. Yang pertama ada dari karakteristik konsumen itu sendiri, yang dimana pada bagian ini menjadi dua bagian, yaitu individual karakteristik atau karakteristik dari diri orang atau konsumen itu sendiri, yang mengambil keputusan berdasarkan usia, gender, edukasi, psikologi, pengetahuan, dan kepribadian. Sedangkan ada juga environment karakteristik atau faktor yang berasal dari lingkungan, yang dimana pengambilan keputusan diambil dari lingkungan sekitar, yaitu sosial, keluarga, dan komunitas. Selamat siang, saya Ika Dita Setia Rama dari kelas manajemen NIM 260 akan menjelaskan materi tentang stimuli. Apa itu stimuli? Stimuli adalah pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Dalam decision making process atau yang biasa kita sebut pengambilan keputusan, biasanya akan diawali dengan strategi pemasaran. Strategi ini dapat dilakukan oleh marketing atau tenaga pemasar dan juga faktor lain di luar tenaga pemasar. Dari tenaga pemasar terdapat beberapa strategi pemasaran, seperti yang pertama itu ada price atau harga. Harga produk yang kita tawarkan cocok sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk yang kita produksi. Contohnya seperti mie instan Indomie dengan harga yang relatif murah, yaitu berkisaran Rp2.500. Yang kedua itu ada promotion atau promosi. Promosi yang kita lakukan oleh tenaga pemasar harus memiliki daya tarik yang membuat konsumen memiliki keinginan untuk membeli produk yang kita produksi. Yang ketiga ada produk. Produk yang diproduksi dan ditawarkan sekiranya harus mampu memenuhi keinginan, kebutuhan, dan standarisasi konsumen. Yang keempat itu ada quality atau kualitas. Kualitas produk yang kita produksi harus sesuai dengan kepuasan dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada faktor di luar tenaga pemasar. Yang pertama itu ada ekonomi. Keadaan dan situasi ekonomi individu dan negara tempat seseorang tinggal sangat berpengaruh. Yang kedua itu teknologi. Kemajuan teknologi memiliki pengaruh besar dalam proses decision making. Yang ketiga ada politik. Keadaan politik atau aturan di sebuah wilayah akan menentukan pengambilan keputusan. Yang keempat ada budaya. Budaya serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat akan boleh atau tidaknya mengkonsumsi barang-barang tertentu menjadi pertimbangan penting konsumen. Selanjutnya ada vendor control system. Vendor control system adalah vendor management system, merupakan platform aplikasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengatur proses pengadaan barang dan jasa dan juga mempercepat proses dokumentasi dan persetujuan dengan barang, menyatukan informasi produk dan layanan. Vendor
vendor controller system dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada logistik, yang terdiri dari support, payment, dan delivery. Yang kedua itu ada technical, yang terdiri dari support, well design, dan intelligent agent. Dan yang terakhir ada customer service, yang terdiri dari FAQ atau frequently asked question, email, dan call center, dan ada juga one-to-one. Oke, kembali lagi bersama saya Ibrahim Antoni Putra. Saya akan menjelaskan tentang bagian yang terakhir, yaitu ada buyer decision. Buyer decision atau keputusan pembelian di sini merupakan respon konsumen dari strategi pemasaran dan pertimbangan yang telah dilakukan. Responnya dapat berupa pembelian atau tidak membeli. Jika pembeli menyukainya, maka konsumen akan mencari informasi seperti yang pertama, barang apa yang harus dibeli. Yang kedua, di mana tempat untuk membeli atau mendapatkan barang tersebut. Yang ketiga, kapan sebaiknya barang tersebut dibeli. Apakah barang tersebut merupakan kebutuhan atau sekedar keinginan. Yang keempat, memperhatikan budget atau dana yang tersedia untuk membeli barang tersebut. Yang kelima, jika barang sudah dibeli dan konsumen puas, maka ada kemungkinan pembelian akan diulang kembali. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari produk Kompas ini. Sepatu Kompas pertama kali didirikan di Bandung. Awalnya sepatu Kompas ini merupakan brand Gazelle Sport yang berdiri pada tahun 1988 yang didirikan oleh almarhum Kahar Setiadi di bawah naungan PT Kompas Mas. Lalu pada tahun 1998 didirikanlah sepatu Kompas oleh anaknya, yaitu Bapak Insinyur Kahar Gunawan MM. Material yang digunakan pada sepatu ini yaitu kain twill yang tidak setebal kanvas. Pada bodi sepatu menjadikan sepatu lebih lentur dan memiliki kualitas internasional. Sepatu Kompas ini pernah buntu dalam pengembangannya. Tren itu pun dialami banyak juga produk lokal Indonesia di tengah gemburan produk luar negeri yang masuk ke Indonesia pada saat itu, pada tahun 2000-an, yang membuat minat masyarakat lebih memilih produk luar dibandingkan produk lokal. Nah, dari tahun itu Kompas mengalami pasang surut penjualan yang tidak stabil. Pada tahun 2017 Kompas mengadakan Aji Andoko Purbo sebagai kreatif direktur yang dengan sukses memberikan sentuhan baru dan dua inovatif ke brand asal Bandung ini. Kompas kemudian memanfaatkan media sosial untuk melakukan rebranding. Salah satu poin untuk unik dari Gazelle ini terdapat pada toe cap yang berukuran serempat dari desain sneaker pada umumnya dan mengangsung model vintage tahun 1940-an, dan dengan harga sepatu Kompas ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Misalnya Gazelle High Sneakers seharga Rp980.000 dan Gazelle Low Sneaker dengan harga Rp780.000. Walaupun harganya terbilang terjangkau, namun kualitas sepatu Kompas ini sangatlah baik. Contohnya stick
stitching yang sangat rapi. Dapat dilihat dari bagian sole dengan perakitan full cassette yang dapat tahan lama. Tak hanya itu, setiap pembelian sepatu Kompas juga akan mendapatkan sertifikat of authenticity untuk memastikan autentisasi produk. Untuk yang selanjutnya, ada individual karakteristik dari sepatu Kompas. Untuk yang pertama, Kompas menawarkan sneakers yang tak kalah berkualitas dengan produk luar negeri. Untuk yang kedua, materialnya twill. Untuk yang ketiga, bahan tidak terlalu tebal. Dan yang keempat, lebih lentur saat dipakai. Dan selanjutnya ada nyaman digunakan. Bahannya kanvas suede 6 oz pada upper. Dan yang ketujuh, kanvas 6 oz pada lining upper. Yang ke-8 ada ornamen kulit sapi. Yang ke-9 ada gold eyelet and hook. Yang ke-10 ada tali sepatu menggunakan katun dengan wax. Yang ke-11 pesanan khusus label woven. Dan yang terakhir ada proses vulkanisasi. Dan ada pula environment characteristics-nya, yaitu popularitas dari sepatu Kompas ini mendirikan untuk mencirikan tren fashion yang memberikan simbol eksklusivitas bagi pemiliknya. Dalam perjalanannya, model sepatu Kompas ini tadinya sekedar usable dan sekarang menjadi fashionable. Kesan Indo-Pride dan simbol eksklusif yang disebar oleh influencer ternyata berpengaruh terhadap sepatu Kompas ini. Apabila bagi para pemuda-pemudi kelas menengah yang ingin menunjukkan di mana mereka berada di masyarakat. Untuk yang selanjutnya ada sesi marketingnya. Untuk marketing produk yang kita ingin paparkan, yaitu produk dari Kompas Gazelle High Vintage dengan harga 999.000. Dari segi promosi kita mengadakan di sosial media, di platform Instagram atau di Facebook, dan mungkin kita masukkan di Tokopedia dan Shopee dan lain sebagainya. Untuk kualitinya dari sepatu Gazelle High Vintage ini ada yang pertama twill upper material, yang kedua ada canvas lining material, yang ketiga ada suit Gazelle logo, yang keempat ada wax flat cotton lace, yang kelima ada cream vintage rubber foxing and outsole, yang keenam ada custom silver eyelet, yang ketujuh ada vulcanized process, dan yang terakhir ada custom woven label. Untuk vendor control sistemnya, untuk paymentnya kita dari Kompas sendiri bisa melalui bank dari BCA dan Mandiri, dan untuk sistem deliverynya dari Kompas mengadakan untuk dari GNT Express dan GNE Express. Dan dari customer service-nya available kontak dari customer service on sepatukompas.com di websitenya sendiri, ataupun di sosial medianya seperti di Instagram yaitu @sepatukompas, dan Facebooknya ada di @sepatukompas juga. Nah, untuk selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. Strength memiliki kualitas produk merek sneaker lokal mampu bersaing dengan merek sneaker global. Yang kedua, harga merek sneaker lokal relatif terjangkau dibandingkan dengan harga merek sneaker global. Selanjutnya ada weakness. Weakness ini memiliki eksistensi merek sneaker lokal semakin kuat. Namun di Indonesia, merek lokal diidentikan dengan citra atau persepsi yang buruk dan murahan dibandingkan dengan merek sneaker global yang dianggap memiliki citra superior dan kualitas yang lebih unggul. Selanjutnya ada opportunity. Semakin hari perkembangan industri sneakers semakin berkembang di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari tumbuh suburnya merek-merek sneaker lokal yang bermunculan. Dan pemerintah juga sadar
akan perkembangan ini. Hal tersebut terlihat dari keseriusan pemerintah membentuk wadah untuk memaksimalkan pengembangan industri persepatuan di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada trade. Trade ini apabila minat konsumen terhadap sneakers tidak diperbaiki, maka merek sneaker lokal akan sulit untuk berkembang. Bahkan bisa menyebabkan industri sneaker lokal itu menjadi mati. Untuk yang selanjutnya ada target market. Untuk target market dari Kompas sendiri, mereka memfokuskan kepada remaja. Dari 75% remaja laki-laki dan 25% remaja perempuan. Untuk dari segi umurnya, mereka lebih prefer untuk remaja yang berusia dari 15 sampai 25 tahun dan di 26 sampai 26 sampai 45 tahun di tengah-tengah, dan untuk yang lebih sedikit ada di 46 tahun ke atas. Untuk bisnis presentasinya, dari Kompas sendiri memulai produknya di 50% untuk kualitas produk dan 30% untuk di harga dan 10% untuk di promosi dan satu lagi 10% untuk di kekuatan merek. Ada desain history. Kompas merupakan merek sneakers vulcanized asal Bandung yang berdiri sejak tahun 1998. Sneakers ini adalah bisnis keluarga yang dijalankan secara turun-temurun. Awal mula didirikan pada tahun 1988 dengan nama Gazelle. Setelah 10 tahun, sang pemilik mengganti nama mereknya menjadi Kompas. Pada tahun 2018, anak pendiri melakukan perubahan besar dengan memutuskan melakukan pemugaran merek atau yang bisa dibilang rebranding. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pengikut Kompas di Instagram. Kompas menggunakan logotype bergaya old school dengan gaya huruf script yang memperkuat kesan klasik merek sneaker lokal tersebut. Kompas menjalani segala sneaker berjenis sole vulkanisir atau vulcanized dengan harga terjangkau. Kompas ingin membangun siluet klasik namun abadi. Referensinya datang dari BF Goodrich dan PF Flyer, merek sneakers vulkanis klasik asal Amerika Serikat. Artikel pertama diberi nama Gazelle karena dianggap memuat sisi historis mendalam bagi Kompas. Kompas menjadi sepatu lokal yang paling bersinar di tahun 2019. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Kompas terbilang sukses sehingga bisa bersaing di pasar sepatu Indonesia. Adapun quotes yang dibuat oleh Kompas yaitu "Life history is the history of the source, history of a place where humans have thrived and grounded" by Kompas. Jadi kesimpulan dari video kami kali ini adalah pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal yang terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, dan tujuan yang bersifat ganda yang terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Komponen-komponen dalam melakukan pengambilan keputusan yaitu yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan, identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah, perhitungan mengenai faktor-faktor yang dapat diketahui keputusan adalah intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Nah, sekian dari pemaparan video yang dari materi keputusan dalam e-commerce dengan contoh produk sepatu Kompas. Semoga apa yang telah kami berikan memberikan pelajaran kepada yang menonton. Sekian dari saya, Kadek Rita Setarama, dan saya Ibrahim Antoni Putra. Pamit undur diri, kami ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.